Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Hai Sobat MIPA, jangan lupa ya kalian like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat MIPA dan anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama untuk mengetahui nutrisi dalam makanan, yang kedua menjelaskan sistem pencernaan manusia, dan yang ketiga mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Oke, selanjutnya nutrisi dalam makanan. Nutrisi dalam makanan terdiri dari 1. Karbohidrat, contohnya singkong. 2. Protein, contohnya tempe. 3. Lemak, contohnya mentega. 4. Vitamin, contohnya buah-buahan. Dan 5. Mineral, contohnya kacang-kacangan. Bahan-bahan makanan tersebut merupakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk metabolisme. Proses pencernaan manusia mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Makro artinya besar dan mikro artinya kecil. Jadi secara sederhana proses pencernaan manusia adalah proses mengubah bahan makanan yang besar menjadi bahan makanan yang kecil agar dapat diserap oleh tubuh manusia. Contoh dari makromolekul yaitu karbohidrat. Makromolekul inilah yang akan diubah menjadi mikromolekul. Ya, salah satu contohnya karbohidrat diubah menjadi glukosa, protein diubah menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol adalah bahan-bahan makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita. Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saluran pencernaan. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang dilalui oleh makanan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, hati. Mulut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gigi, yang kedua ada kelenjar saliva atau kelenjar air ludah, yang ketiga ada lidah. Pada gigi berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan. Pencernaan pada gigi yaitu disebut dengan pencernaan mekanik, pencernaan yang mengubah makanan besar menjadi kecil. Yang kedua, kelenjar saliva mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Pencernaan yang mengandung enzim disebut dengan pencernaan kimiawi. Yang ketiga adalah lidah. Lidah berfungsi untuk memindahkan makanan di dalam mulut. Pencernaan pada mulut berfungsi untuk mengubah makanan menjadi lembek dan dibentuk bulat yang disebut dengan polus. Selanjutnya, yang kedua, faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Berikut merupakan ilustrasi gambar pada faring dan esofagus.
Bolus masuk ke dalam saluran yang bernama esofagus dan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan yang meremas bolus dan mendorong bolus ke dalam lambung. Selanjutnya adalah lambung. Pada lambung terdapat otot lambung yang berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus dan memecahkannya. Jadi bolus diaduk-aduk dan dipecah menjadi kecil oleh otot lambung yang disebut dengan pencernaan mekanik. Yang kedua, pada lambung terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman, enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Karena dalam getah lambung terdapat enzim, maka disebut dengan pencernaan kimiawi. Jadi dapat disimpulkan pada lambung terdapat dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pada lambung, bolus diubah menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Selanjutnya, usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau usus tengah. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Duodenum terhubung dengan saluran pankreas dan empedu. Mari kita simak saluran pankreas dan empedu. Di dalam pankreas terdapat 3 enzim. Enzim yang pertama, tripsin, enzim yang kedua, amilase, dan enzim yang ketiga, lipase. Tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Amilase berfungsi untuk memecah amilo menjadi maltosa. Lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam kantong empedu terdapat getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Berikut adalah ilustrasi gambar dari organ hati yang berwarna merah yang di dalamnya terdapat getah empedu. Nah, getah empedu tersebut disimpan di dalam kantong empedu. Setelah disimpan di dalam kantong empedu, maka disalurkan ke duodenum. Selanjutnya ada pankreas. Di dalam pankreas tadi terdapat 3 enzim. Nah, 3 enzim tersebut sama, yaitu disalurkan menuju ke duodenum. Yang kedua, jejunum atau usus tengah. Terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Terdapat jonjot usus untuk menyerap zat-zat makanan. Selanjutnya yang terakhir adalah usus besar. Pada usus besar, bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Berikut adalah gambar dari usus besar. Nama lain dari usus besar yaitu kolon. Ada kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun, kemudian disalurkan menuju anus. Berikut ini terdapat kelainan-kelainan pada sistem pencernaan. Apa aja sih kelainan-kelainannya? Ya, yang ada gondong, ada tukak lambung, ada diare, ada serostomia, ada appendicitis, dan ada konstipasi.